Thinking untuk pertemuan pertama setelah UTS kemarin. Ya, nah gimana UTS yang kemarin? Saya belum sempat koreksi semuanya, tapi nanti kalau sudah saya akan berikan nilainya di Google di Google Classroom ya, jadi kalian bisa melihat sejauh ini bagaimana ada kendala terkait UTS yang sudah dilaksanakan. Sepertinya enggak ya, enggak sulit juga kan ya. Beberapa ada yang soal pikiran, beberapa ada yang Anda bisa peroleh dari melihat jawabannya di buku begitu. Nah, untuk hari ini kalian tentu sudah melihat video yang di YouTube yang saya posting. Jadi kita masih berkutat dengan logical fallacies. Sembari saya share screen saya ya. Jadi kita masih berkutat dengan logical fallacies. Logical fallacies itu ada beberapa. Ya, kalau di referensi buku kita utama oleh Ed Bassam itu, ini logical fallacies itu ada meliputi dua bagian. Pertama adalah, jadi ini logical fallacies yang cukup lengkap ya dari buku ini. Yang pertama adalah fallacies yang terkait dengan relevansi. Ya, nah, jadi makanya kalian ada mengenal konsep, mana sih ini? Ya boleh, mungkin di daftar isinya lebih kelihatan. Nah ini, ya, yang terkait dengan relevansi. Ini yang masih akan kita singgung pada hari ini. Kemudian ada lagi logical fallacies yang bagian dua. Nah itu terkait dengan kurangnya bukti pendukung, ya, kurangnya bukti pendukung. Tapi yang bagian dua ini saya nggak sampai bahas lagi. Kita akan masuk ke topik berikutnya minggu depan. Adapun yang bagian kedua ini, kita akan jadikan tugas untuk pribadi, masing-masing pribadi kalian, tugas individu. Ya, karena sesungguhnya ini nggak sulit ya. Yang penting kalian meluangkan waktu untuk mempelajari, memahami, itu pasti bisa memahami. Ya, pasti bisa dikuasai. Oke, jadi kita masih berkutat pada logical fallacies bagian pertama. Jadi kalau personal attack itu kan kita menyerang pribadi atau individu dari seseorang, kita kaitkan dengan suatu pokok persoalan yang sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya. Ya, attacking the motive itu apa? Kita mencurigai adanya motif atau agenda tersembunyi, orang biasa bilang hidden agenda atau ada udang di balik batu gitu ya terhadap suatu argumen yang diberikan oleh seseorang. Look who's talking, kita menyepelekan dari si pembicara, ya, tanpa kita memperhatikan kontennya, ya. Nah ini di masyarakat kita sangat sering logical fallacy seperti ini itu terjadi. Kalau kalian berpikir kritis, maka kalian harus mampu istilahnya bertindak ya tidak seperti tindakan negatif yang dilakukan oleh kebanyakan orang barangkali di luar sana. Kemudian two wrongs make a right gitu ya. Ya kalau orang lain bikin salah, melakukan hal yang salah, kenapa saya juga enggak? Kenapa saya juga harus benar? Mending sekalian aja gitu ya. Kalau semua orang membuang sampah tidak pada tempatnya, ada tulisan dilarang membuang sampah di sini gitu ya, di suatu area. Tetapi di situ ada banyak sampah, tetangga-tetangga pada buang di situ, ya udahlah saya buang di situ juga. Oh semuanya buang di situ kok gitu ya. Ngapain saya harus repot-repot tahan tuh sampah sampai pergi ke tempat lain gitu ya. Nah, saya di kantor saya yang baru, kantor tim programming saya yang baru, itu kita tengarai sepertinya kita punya tempat sampah di luar, tapi sepertinya tukang kebersihan itu nggak ngangkat, belum ngambil di situ. Ya, kemudian saya dan kawan memutuskan kita mending buang, tapi kita nggak mau buang di tempat sampahnya tetangga, apalagi sampah kita mungkin kalau cuma satu kulit pisang nggak apa-apa. Tetapi kita punya sampah satu kresek juga yang kita mau buang, kita juga malu hati di tempatnya orang. Akhirnya saya bawa naik motor, saya cari tempat pembuangan sampah yang sekiranya tuh untuk umum. Di dalam perjalanan, saya ketemu tempat-tempat sampah yang sebenarnya cukup besar, tapi sebenarnya itu milik pribadi. Ada rasa malu kita untuk membuang di situ, meskipun nggak ada yang larang dan nggak akan ada yang protes. Tapi itu bukan tindakan yang tepat. Ya saya harus nenteng.
bawa ya taruh di kaki motor sampai dengan ketemu seperti ini tempat pembuangan sampah yang memang ditujukan untuk sekelompok warga. Nah, saya membuangnya di situ. Ya, kita jangan melakukan tindakan yang tidak tepat. Semakin kita berpengetahuan, semakin kita berpendidikan, selayaknya kita itu mencerminkan tindakan kita juga itu sebagai orang yang terdidik gitu. Jangan berpendidikan tetapi tindakan kayak binatang gitu ya istilahnya. Jangan, itu tidak ada gunanya. Ya. Nah, sekarang kita mau fokus nih pada yang sekian di bawah ini ya. Nah, kita mulai dulu dari scare tactics. Tadi sudah dibahas nih di video ya. Nah, ada yang bingung nggak tentang scare tactics? Saya mungkin nggak usah jelasin ulang ya. Nanti membosankan juga buat kalian dibahas-bahas ulang di video tadi udah dinonton. Ada yang dibingungkan nggak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya jujur aja ketika menyusun ya slide-slide, mempelajari ya beberapa hari yang lalu, saya melihat ada beberapa yang kadang saya sendiri tuh lihat ada satu kasus ini tergolong apa ya, scare tactics ataukah red herring atau apa. Kadang ada yang saya juga lihat agak sedikit abu-abu gitu. Ya. Nah, ada scare tactics yang tidak tergolong logical fallacies ya, seperti yang saya contohkan di video. Misalnya kita bilang cepat pindah dari tempat ini, mau longsor, kalau enggak nanti kamu mati, misalnya gitu. Itu ada suatu threaten gitu ya, pengancaman. Tetapi kita memberikan satu alasan yang masuk akal. Kenapa? Karena kalau tanah longsor terjadi bencana, Anda ketimbun tanah, Anda bisa meninggal gitu. Ya. Dan ini ada contoh-contoh yang lain juga. Saya kira bukunya dari Ed Basham ini bagus sekali ya. Nah, kemudian saya tuh nggak berani nerjemahin ini ke dalam bahasa Indonesia. Bisa sih, pasti akan ada buku-buku logika lain yang berbahasa Indonesia yang saya bisa pinjam istilahnya. Cuman saya pikir nggak masalah lah ya. Kalian kan juga sudah cukup familiar dengan bahasa Inggris, jadi saya tetap pakai nama jenisnya itu bahasa Inggris. Ya. Appeal to pity gitu ya. Ini kita meminta empati dari orang gitu untuk compassion itu kayak empati ya, supaya mereka itu mau bersimpati kepada kita dan mendukung apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, terus bukan kita tidak boleh memiliki empati atau rasa iba kepada seseorang, tentu boleh ya, tetapi jangan rasa iba itu membuat kita melakukan suatu keputusan atau mendukung terhadap suatu hal yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya gitu ya. Nah, jika seseorang tidak cocok menempati posisi direktur misalnya, tetapi gara-gara aduh kasihan dia udah nggak dapat kerja selama berbulan-bulan, ya udah dia tempatin sebagai direktur. Loh, kapasitasnya apa? Mungkin kalau kita mau punya rasa iba, kita bantu, silakan kita bantu di dalam bentuk yang lain gitu. Ya. Nah, ini bagus juga ini appeal to pity, kalian mengenal. Bandwagon argumen ini kan untuk mendukung ya, nah, gitu. Mana sih ini kok nggak mau keklik? Hang. Enggak. Bandwagon, oh di bawah. Bandwagon argumen ngerti ya, ini supaya membuat orang nampak apa gitu ya. Nah, misalnya Anda pergi jalan ke suatu mall, misalnya ditawarkan suatu barang gitu ya. Kakak, ayo sepatunya sekarang nih lagi model yang kayak gini ngetren, pasti kalau dipakai keren deh, misalnya gitu. Nah itu tergolong bandwagon argumen. Mungkin masih dalam taraf yang tidak masalah ya, karena hanya sekedar menawarkan, tetapi tidak sampai menggiring suatu cara berpikir logis gitu. Ya. Nah, terus strawman, nah, straw itu sih apa ya, sedotan gitu ya, jadi dia membelokkan gitu ya. Sedotan itu kan bisa diarahkan ke mulut kita ataupun bisa dibelokkan gitu ya. Nggak tahu kalau ada punya makna lain di sini strawman. Ya, jadi ini juga sering digunakan di dalam hal-hal politis ya. Bagaimana suatu pandangan seseorang itu didistorsikan gitu. Saya bisa beri contoh nggak ya? Misalnya saya beri contoh gini ya. Saya ambil contoh gini aja. Misalnya saya dan Bu Inga.
Bu Inge itu menyarankan bahwa NoSQL itu juga sudah harus mulai dipelajari oleh para mahasiswa. Ya, terus saya bilang, Bu Inge menyatakan NoSQL perlu untuk dipelajari para mahasiswa. Padahal SQL itu sendiri ya, itu masih sangat banyak dipakai loh, dan punya kemampuan yang juga bahkan NoSQL itu masih dipertanyakan, gitu ya. Selain itu, Bu Inge ini sebagai seseorang yang generasinya sudah lebih apa istilahnya lebih tua dari kita, beliau tidak mengetahui keamanan arah tren-tren terbaru yang berlaku saat ini. Beliau hanya mendengar dari kawannya yang kebetulan mengatakan NoSQL banyak dipakai, ya sudah di situ. Jadi sepertinya tidak relevan. Nah, kalau dalam penggalan kalimat itu ada berapa logical fallacies yang terjadi? Itu ada lebih dari satu. Ada strawman, ya, yang mana saya mengatakan SQL itu yang SQL base itu masih sangat dibutuhkan. Bu Inge tidak mengatakan bahwa NoSQL itu patut dan SQL ditinggalkan, kan? Enggak. Saya yang menggiring terhadap di dalam narasi yang saya susun. Terus saya menyinggung juga personal attack dari locus talking. Saya melakukan locus talking kepada Bu Inge. Ya, beliau bukan praktisi, beliau sudah angkatan berapa tahun di atas saya, sudah nggak praktisi, sudah nggak mengetahui perkembangan yang terbaru di luar sana. Nah, itu contoh. Ya, tentu dalam kenyataannya enggak seperti itu gitu ya. Nah, kita semua dosen cukup up to date dengan apa perkembangan di luar sana. Ya. Jadi kira-kira nih nanti kalau ada tugas, kalian diminta bentuklah sebuah contoh ya, narasi atau penggalan kalimat yang menunjukkan logical fallacies jenis strawman. Bisa ya? Gitu. Lanjut lagi, udah mau habis nih. Nah, terus nanti kita masuk exercise, kita latihan sama-sama. Red herring, saya nggak tahu ini asal katanya dari mana. Oh, namanya ini dari apa? Teknik yang digunakan untuk melatih anjing foxhound. Foxhound itu anjing gimana tuh? Pasti ada ya, foxhound. Ini jenis anjing apa nih? Yang memburu rubah itu. Kalau orang Inggris mereka musim berburu gitu, terus mereka memburu hewan rubah itu, iya. Saya carikan foxhound. Kok malah nama toko yang muncul ya? Foxhound. Nah, gini ya. Nah, anjing seperti ini. Jadi namanya tuh diambil dari anjing ini yang sering dilatih ketika dilatih. Jadi ada apa? Mereka bungkus dalam sack gitu, sebuah tas gitu, wadah. Red herrings. Herrings ini kan jenis ikan ya. Entah mungkin ikannya diasap atau apa, terus diseret di tanah, terus si anjing itu diminta untuk menciumi, mengikuti, tetapi yang digeser di tanah itu mengikuti jejak dari si ini, fox gitu lah. Ya. Nah, red herring ini adalah kita to sidetrack, apa tuh ya? Sidetrack the audience by raising an irrelevant issue and then claims the original issue has effectively bla bla bla. Jadi kita menuduh bahwa isu yang pertama disebutkan itu adalah bukan yang utama, dan kita malah membawa isu yang lain yang seolah bahwa isu yang pertama tadi itu hanyalah pengalihan gitu. Ya, pengalihan isu gitu. Ya. Tidak mungkin selalu juga pengalihan isu sih. Gitu. Bisa nggak kalau saya bilang gini ya, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau disingkat oleh pendemonstran itu cilaka, Cipta Lapangan Kerja cilaka gitu ya, itu sebenarnya adalah upaya pemerintah di dalam membuka pintu selebar-lebarnya kepada tenaga kerja asing sehingga akhirnya menggadai kedaulatan negara kita, umpamanya gitu. Nah, itu tergolong logical fallacies yang mana tuh? Sangat tidak ada evidence kan, di situ hanya ada klaim-klaim bahwa undang-undang ini, saya contoh yang saya bikin ya, tanpa kita
mempersoalkan kita ada di pihak yang mendukung atau tidak, bukan, saya tidak mempersoalkan itu, kita angkat dari sisi logical thinking aja. Mengklaim bahwa undang-undang cipta lapangan kerja atau omnibus law itu niatannya mau membuka lapangan kerja, mau membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi tenaga kerja asing. Ya, kenapa? Nah, reasoningnya apa? Mana argumen yang mendukung terhadap conclusion bahwa membuka tenaga kerja? Karena investasi lebih dipermudah gitu ya. Nah, apakah lantas ketika investasi dipermudah oleh asing, lalu akan masuk tenaga kerja asing? Mungkin kita bisa bilang, bentar, saya lupa silent nih. Maaf, ada gangguan. Ya, kalian bisa beranalisis di situ ya. Karena apakah dengan masuknya perusahaan asing, investasi asing, lantas tenaga kerja asing akan masuk, gitu ya? Dikatakan iya, tapi kan tentu akan ada ketentuan juga bahwa perusahaan asing tidak mungkin 100% tenaganya asing, gitu ya. Kalau kita memang tidak mau ada tenaga asing, apakah kita tidak membutuhkan investasi? Apakah kita di dalam negeri sendiri bisa melakukan investasi dari perusahaan-perusahaan kita? Enggak. Kalau enggak, berarti kita membutuhkan adanya pihak luar yang berinvestasi di negara kita, gitu. Dan hampir semua seperti itu, negara-negara. Kita semua saling membutuhkan, gitu ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kalau saya mau tarik lebih panjang bisa, cuman saya pikir kalian bisa mengerti sendiri ya. Kalau kalian tidak mengerti, tanya aja. Nanti saya bisa kupas lebih dalam. Saya takutnya saya kupas terlalu dalam, kalian juga sudah mengerti sebenarnya malah jadi membosankan. Ya. Next. Dan ini di sini ada petunjuknya, sedikit pembahasan di halaman 131 nih, bagaimana membedakan antara straw man sama red herring. Itu bagus ya. Terus equivocation. Equivocation ini apa? Ini equivocation, saya jujur aja saya kurang bisa memberikan contoh yang tepat ya. Mungkin kalian perlu gali lebih lanjut hal ini. Ya, gitu. Jadi kalau ada penjelasan saya di video itu kurang tepat, jangan kalian ambil itu sebagai knowledge ya. Atau kalau kalian dapat ini pemahaman yang lebih baik, silahkan disampaikan. Kemudian begging the question. Ya, nah, ini nggak terlalu sulit. Begging the question ini kita premis yang kita sodorkan kemudian membutuhkan dukungan untuk munculnya conclusion, kita malah conclusionnya kita ambil dari si premis itu lagi. Ya, contoh gampangnya ini ya tadi ya, bungee jumping berbahaya karena nggak aman. Sama aja gitu ya. Gitu. Nah, menurut saya dari yang fallacies of relevance ini, kalau bagi saya pribadi yang agak sedikit tidak mudah dipahami itu equivocation, red herring, strawman fallacies. Itu. Ya, 3 itu yang kalau menurut saya pribadi nggak terlalu mudah. Strawman, red herring, equivocation. Ya. Kalau begging the question nggak masalah. Nah, ini juga ya, God wrote the Bible. Ini muter, sirkular. How do you know? Because it says so in the Bible and what the Bible says is true gitu ya. How do you know? Bla bla bla. Nah, kembali lagi gitu ya. Oke. Kita berbicara logika, critical thinking, kita memang kadang mengesampingkan unsur keyakinan. Kita membutuhkan evidence yang memang bisa diterima oleh nalar. Apakah itu kemudian tergolong kita menafikan unsur spiritual, agama, keyakinan? Menurut saya tidak. Ya, bahkan logika, akal pikiran yang diberikan kepada kita manusia itu sebenarnya adalah anugerah yang juga Tuhan berikan. Jadi pemanfaatan logika, nalar, akal sehat itu adalah juga di dalam menerapkan hukum alam yang Tuhan berikan. Ya, itu adalah juga Tuhan berikan untuk digunakan. Tinggal ada kalanya memang kita lebih mengutamakan penalaran logika, ada kalanya kita lebih menggunakan
apa mungkin hal-hal yang tidak logis, yaitu bisa saja. Tetapi kita harus selalu mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kita pahami di luar sana, gitu. Ya. Oke, saya pikir kita langsung masuk aja ke exercise ya, kalau nggak ada pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk exercise, kita absensi terlebih dahulu. Saya tunjukkan barcode-nya. Silakan. Seperti biasa, yang terkendala absen sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Pak, saya izin manual boleh, Pak? Oke. Saya juga, Pak. Diketik di chat supaya Pak. nanti saya nggak lupa. Sudah. 32 dari bisa 6, bisa 5. Oke, 5 ini absen manual ya. Tadi suaranya siapa tuh? Tadi ada suaranya Wempi, ternyata berhasil absennya. Oke. Oh, tadi Juan ada menjawab ya. Inilah kalau di Google Meet ini, kalau kalian ngejawab sesuatu atau berkomentar di chat itu, saya nggak langsung tahu ada notifikasinya. Atau mungkin ada suaranya tapi kecil gitu. Oke. Anjaya, Kevin, Anjaya, Kevin, Dion, nggak ada. Ferani, Kenji, tumben Ferani nggak ada. Kenji, ada. Ada yang belum di absen? Sudah ya. Nah, ini juga udah mungkin lebih dari 5 menit. Untuk bukti rekaman kuliah mungkin bisa saya stop. Nah, gimana sejauh ini perkuliahan critical thinking sebelum kita masuk ke sesi latihan? Sepertinya nggak sulit ya. Barangkali ini adalah mata kuliah yang paling menyenangkan begitu di semester ini. Ya, nggak sulit materinya ya. Semuanya bisa diterima pakai logika, soalnya secara nggak langsung informatika itu memang dari sejak awal sudah ada belajar logika, jadi ketika belajar critical thinking yang ada kaitannya dengan pemanfaatan logika itu relatif lebih mudah. Atau ada yang merasa ini, wah ini mata kuliah yang justru paling sulit Pak bagi saya semester ini. Mungkin ada yang begitu, bisa sharing barangkali. Sepertinya enggak ya. Nah, oh iya, mungkin beberapa waktu yang lalu kalian mungkin ada mendengar berita duka dari salah satu kawan kita, mahasiswa di jurusan akuntansi barangkali, ya, yang meninggal dunia ya oleh suatu sebab yang kalian mungkin sudah tahu, ya. Jadi saya ingin sekedar menyampaikan aja bahwa suatu tekanan, suatu stres,
suatu apa yang bisa menyebabkan depresi gitu ya. Orang bilang depresi itu bukan suatu bawaan atau bukan sesuatu apa sih, saya lupa, ada kok itu dari kalau segi psikologi. Jadi intinya gini loh, depresi itu bisa menimpa siapa saja, suatu tekanan ya, ketakutan. Kadang apa ya, kita mau bilang bahwa apapun masalah yang kalian ada alami itu sebaiknya suatu masalah, apalagi yang membuat kalian merasa tidak nyaman, tidak tenang, itu jangan disimpan, jangan dipendam. Manusia itu punya keterbatasan. Orang yang barangkali sudah usia berpuluh tahun pun ya sudah sepuh itu juga tetap berpotensi munculnya suatu depresi, tentunya dengan apa yang dialami dan pemikiran. Jadi depresi itu bisa terjadi pada siapa saja. Stres, tertekan. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, kalian harus berlatih untuk bisa meluapkan. Jangan terbiasa memendam. Memendam tentu boleh saja, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Kalian juga harus berani untuk mengungkapkan. Entah mengungkapkan kepada keluarga yang dekat, mungkin ya itu sosok orang tua, keluarga, ataupun kawan. Nah, di sini kita juga memang saya mengamati dari fenomena sosial ya, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Bukan hanya apa yang terjadi pada kawan kita, siapa yang meninggal di prodi akuntansi itu. Tetapi itu hanyalah salah satu contoh. Saya memandang dari fenomena sosial kita ya, tidak semua masyarakat kita itu juga mengerti bahwa mereka sebagai elemen sosial itu harus punya empati atau harus punya kepedulian kepada sekeliling mereka, sesama mereka. Jadi gini, maksud saya tadi kan saya bilang, kita jangan memendam suatu masalah yang kita miliki umpamanya. Tetapi apakah sekeliling kita sendiri, lingkungan sekitar kita, lingkungan yang sepatutnya dekat dengan kita, yang menjadi tempat kita melakukan curhat misalnya, sharing, minta pendapat, apakah lingkungan itu sendiri mendukung akan hal itu? Jangan-jangan lingkungan kita sendiri tidak mendukung. Mereka menganggap, wah apa sih lembek, lemah misalnya, sedikit-sedikit apa gitu ya. Lingkungan kita sendiri tidak mendukung akan hal itu. Nah, ini suatu keprihatinan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Andai kata kalian dalam kondisi seperti itu, saya yakin pasti akan ada teman-teman kalian yang bisa kalian gunakan untuk sebagai bertukar pikiran, ya, mengkomunikasikan apa perasaan, termasuk pada juga dosen. Saya juga dosen wali untuk beberapa mahasiswa saya. Setiap kali perwalian, seringkali mungkin tidak semua. Kadang saya menanyakan kepada mahasiswa, gimana kamu kuliah? Suka selama ini kuliah informatika? Tentu saya nggak nanya itu kepada mahasiswa yang sudah semester atas ya, karena pasti udah terlanjur suka gitu ya. Tapi yang awal, semester 1-2, gimana? Suka? Bisa ngikutin sesuai harapan kamu? Ada kendala nggak? Kenapa sih nilai kamu jelek gitu ya? Nah, jadi kita mengajak komunikasi, bukan kita mau menjustifikasi dia, mau menghakimi dia, enggak. Nah, inilah juga kadang pentingnya teman, kalian memilih teman yang memang berfungsi sebagai teman. Bukan teman saya nebeng dia karena nanti nilai saya bisa ikutan bagus. Saya nebeng dia karena dia punya banyak fasilitas, saya bisa dikuntungkan. Milikilah teman yang memang berfungsi sebagai teman, kawan. Kawan itu bisa dijadikan tempat untuk bercanda, menambah pengetahuan bersama-sama, entah dalam hal apapun itu. Bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Ya jadi tentu tidak semua teman barangkali bisa memenuhi semua komponen tadi ya, tetapi milikilah, jangan memilih teman yang hanya murni karena ada suatu maksud tertentu, tapi nanti kalau kita punya kendala atau apa, kita nggak bisa membantu teman itu dan teman itu juga nggak bisa. Nah, terkait dengan lingkungan yang kadang bahkan barangkali di lingkungan keluarga kurang bisa mendukung terhadap apa yang menimpa diri kita, tapi kalau kalian punya teman, kalian punya rekanan, kalian punya dosen, kalian punya paman barangkali atau apa, nah itu mungkin bisa menjadi satu bukan pelarian, tetapi pihak yang bisa membantu
kita meluapkan apa dan barangkali memberikan ide atau masukan. Dan kalau nanti kalian menjadi orang tua dari anak-anaknya kalian, maka kalian juga harus mengembangkan sikap empati. Tahu gitu ya. Zaman sekarang, masa sekarang, manusia era sekarang nih, manusia milenial, itu lebih mudah memperoleh knowledge, mengetahui hal apa yang tepat dilakukan, apa yang nggak tepat. Ya, dengan kemajuan informasi yang begitu pesat. Jadi jangan kalian nanti menjadi sosok-sosok dewasa, sosok keluarga, atau mungkin menjadi orang tua dari anak-anak kalian yang kalian sendiri tidak peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling. Makanya saya kadang kan juga biasa suka bilang, mungkin bukan di kelas ini, di kelas mana, saya bilang, kenapa sih ini nggak masuk sih? Udah berapa lama? Iya Pak, kadang mungkin ada yang bercanda, jaga toko Pak, jaga salon Pak, misalnya gitu ya. Iya, oke. Tapi tahu nggak kenapa? Nggak tahu Pak. Loh, kalian gimana sih? Kalian teman, tapi nggak tahu teman tuh kabarnya gimana gitu ya. Itu sebenarnya suatu indikasi. Saya memancing kepada kalian, kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan teman kalian? Mungkin dia sedang ditimpa suatu kesusahan, mungkin dia sedang ditimpa suatu pikiran pelik. Kalian mungkin gampang, enak-enak. Bangun, sarapan tersedia, bangun, tinggal cek main game HP, apa seperti itu, kuliah jam berapa. Ada teman lain di luar sana, saudara-saudara kita yang barangkali ditimpa kesusahan. Apakah kita punya kepekaan untuk melihat mereka? Ya, itu perlu ada dari setiap kalau kita adalah sebagai intelek, kalau kita sebut kita sebagai seorang intelek muda begitu, ya perlu ada. Jadi kenapa ya kawan ini nggak pernah masuk? Saya memang nggak terlalu dekat dengan dia, tetapi pasti mungkin ada teman yang lain. Saya juga sudah berpengalaman kok di mengajar mungkin di kampus ITHB, di kampus Maranatha, Unpar. Saya punya pengalaman juga dengan kawan mahasiswa yang saya lihat dibecandain, bukan dibully di depan umum, enggak, tetapi dibecandakan yang barangkali bukan pada tempatnya. Lama-kelamaan mahasiswa itu, si mahasiswi itu mengundurkan diri. Saya tanya kepada temannya, kenapa? Mana sih ini? Iya Pak, dia kurang nyaman. Oh kenapa ya? Kenapa ya kurang nyaman? Karena begini-begini gitu ya. Ya oke lah, singkat cerita, mungkin karena warna kulitnya beda, mungkin karena dia memiliki penampilan yang berbeda, sehingga teman-teman yang lain merasa nggak terlalu penting untuk berteman dan dekat dengan dia. Gitu. Disitulah munculnya kegagalan bagaimana kita dulu diajari sejak kecil. Gitu. Mungkin ada di antara kita yang cukup beruntung, bersekolah di sekolah yang semua anak-anaknya serba berada. Bersekolah yang ketika pulang minimal dijemput pakai motor oleh orang tua, bahkan mobil berjejeran, bikin macet jalan, mobil-mobil mewah. Mungkin kita kita cukup beruntung lahir di dalam keluarga yang memiliki rumah mewah, tidak pernah merasakan kekurangan, tidak pernah merasakan orang tua saya lagi susah, saya butuh bantu jualan. Mungkin nggak pernah. Tetapi ada di sekeliling kita kawan-kawan kita yang mengalami hal seperti itu. Sebenarnya justru mereka yang lebih banyak mengalami istilahnya pahit getirnya kehidupan. Itulah mereka yang sebenarnya justru lebih bisa memaknai kehidupan ketimbang kita, barangkali termasuk saya yang istilahnya berada di dalam satu kenyamanan-kenyamanan. Ngapain sih mau susah-susah mikirin si ini? Ya itu memang nasib dia gitu aja. Enggak. Justru disitulah kita diuji sebagai kemampuan kita, manusia kita, gitu ya. Sisi kita sebagai manusia. Ingat, perguruan tinggi itu tujuannya melahirkan manusia supaya menjadi manusia, gitu. Ya. Mungkin sedikit singkat cerita juga ya. 1 hari yang lalu satu hari yang lalu kemarin saya dihubungi oleh salah seorang klien saya yang sudah itu menjadi klien saya itu waktu tahun 2006, berarti 14 tahun lalu, ya 14 tahun lalu, tetapi masih ada hubungan dengan kami, hubungan silaturahmi. Singkat cerita waktu itu sempat mungkin sekitar 2 tahun lalu dia meminta untuk sebuah software yang dulu kami bikin di tahun 2006 untuk dikembangkan. Kami karena berbagai hal kami bisa kembangkan tetapi dengan harga yang mungkin bagi dia itu sudah di luar jangkauan.
Dari kami juga tidak bisa mengerjakan dengan harga di luar itu, ya karena berbagai perhitungan. Singkat cerita, si klien ini sudah mendapatkan engineer lain, developer lain. Nah, tetapi developer ini ternyata bertindak apa istilahnya nakal gitu ya. Nah, singkat cerita si developer ini itu si klien kami melakukan suatu kesalahan di dalam penginputan data sehingga pembayaran dari customernya itu berupa perusahaan juga, itu pembayarannya itu masuk ke rekeningnya si programmer tadi. Nah, si programmer ini juga diam, nggak memberitahu, ada dana masuk dari saya, dari mana ya? Enggak, dia juga diam aja. Menurut penuturan ini ya, menurut cerita dari si klien. Kemudian si klien ini menanyakan ke customernya, maaf kok pembayaran belum dilakukan? Mereka bilang, oh sudah kok, ini buktinya pas dilihat, waduh kok rekeningnya masuk ke rekeningnya si developer tadi. Nah, ditanyakanlah, si developernya bilang, wah si developernya ternyata malah balik marah-marah gitu ya. Waduh, ini gara-gara hal ini membuat usaha saya, ya ceritanya dia punya usaha lain gitu ya, menjadi rugi nih, saya jadi kerugian. Padahal kalau dipikir secara logika, kalau saya menurut kalian rugi nggak? Malah double untung malah ya. Iya. Nah, seperti itu. Singkat cerita, terjadi suatu hal yang tidak enak dari insiden tersebut. Kemudian ditengarai juga pernah suatu ketika si developer ini melakukan remote access ke si klien, dan di situ kebetulan klien lagi ada juga di depan komputer. Ibaratnya kalau saya biasa pakai program kayak TeamViewer gitu ya. TeamViewer ini saya bisa akses komputer klien tentunya atas izin mereka. Kalau kami mau install supaya bisa otomatis masuk, pasti kami juga minta izin. Nah, di situ dilihat sepertinya dia ada mengambil data-data yang tidak seharusnya, gitu ya. Meskipun saya juga bisa aja mengakali saya mengambil suatu data tanpa klien tahu ya. Saya bisa mengetik sesuatu yang mungkin klien nggak tahu, atau saya taruh sesuatu itu di belakang layar sehingga klien juga nggak tahu. Oke, tapi ini sesuatu yang cukup jelas. Nah, hal itu membuat si klien ini juga menjadi was-was. Oke lah, mungkin datanya nggak bisa dijual atau di apa, tapi kan bagaimanapun itu adalah hal yang confidential, sensitif, milik perusahaan. Sehingga dia kemudian memutuskan menghubungi si developernya, tolong nanti kalau ada perbaikan lagi, nggak usah lewat remote deh, tapi datang aja gitu ya, toh nggak jauh juga, kita sama-sama Bandung gitu. Oke, terus berapa lama kemudian dilihat lagi, ternyata masih ada pembayaran yang nyasar masuk ke rekeningnya si developer, dipanggil lah. Nah, ketika si developer datang, ini si developer sekaligus membawa sebuah surat pernyataan bahwa software ini sudah tidak boleh dipakai lagi, bahwa mereka sudah putus hubungan kerjasama dan mereka tidak berhak lagi memakai software ini. Nah, si klien saya bingung dan juga separuh antara mau ketawa dengan marah atau gimana. Nah, si developer saya, si klien menghubungi saya kembali bertanya, Irvin ini sebenarnya gimana? Nah, saya ceritakan, pada dasarnya itu memang terkembali kepada kontrak kerjasama. Tetapi kalau suatu proyek perangkat lunak, di sini kalian mungkin ada yang ngambil mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ya. Kalau suatu pengerjaan software dilakukan atas permintaan suatu pihak, misalnya nih mungkin Juan misalnya. Juan panggil saya, Pak Irvin, kami butuh dibuatkan dong software untuk gini. Ada punya nggak? Saya bilang, nggak ada sih, saya buatin deh. Oke. Juan membayarkan sejumlah uang, saya mengerjakan gitu ya, bahkan sampai selesai, kemudian Juan juga melunaskan pembayaran itu kepada saya. Maka saya katakan ke klien saya, proyek ini adalah miliknya si Juan, bukan milik saya. Saya adalah pelaksana yang ditunjuk untuk merealisasikan proyek itu dengan imbal balik tadi jasa uang. Jadi bagaimana saya bisa mencegah bahwa ini nggak boleh lagi dipakai? Lah itu proyek itu sendiri punyanya dia. Nah, yang biasanya kalau saya dan klien saya lakukan itu adalah kami punya suatu kontrak bahwa kami boleh memanfaatkan software, bagian dari software ini yang telah dibangun untuk kami bisa manfaatkan untuk barangkali dijual kepada pihak lain, tetapi kami tidak menjual secara persis program ini gitu. Ibaratnya program ini tuh membutuhkan fitur A, B, C, D, E. Jadilah dia sebuah software, katakanlah software perkapalan. Saya boleh mencomot fitur B, C yang kami bikin sendiri, yang kami olah dari knowledge kami, memang betul berdasarkan
knowledge yang kami peroleh dari klien untuk kami libatkan di dalam pekerjaan lain kami, misalnya gitu. Ya, itu ada kami sebut di dalam klausul kontrak. Nah, biasa klien nggak masalah. Bukan kami ambil program kalian, kami copy paste ya programnya, kami rename judulnya, kami jual ke pihak lain. Itu juga harus, kalau itu suatu proyek yang dibiayai oleh klien, itu suatu hal yang kurang etis. Kecuali kalian bilang begini, kepemilikan dari program ini adalah milik Bapak, tetapi source code dan penciptaannya itu adalah milik kami. Jadi kami boleh memanfaatkannya. Meskipun ini agak ragu, agak kabur sebenarnya ya. Kalau kita berpikir secara naluri, kalau saya membangun source code dari awal, dari nol untuk klien saya, maka sebenarnya seluruh source code itu adalah milik dia karena saya bekerja untuk mewujudkan proyek itu. Knowledge-nya, pemahamannya, backup-nya, file itu mau saya simpan boleh. Tetapi apakah boleh kemudian saya mengambil hal itu kemudian saya jual kepada pihak lain? Belum tentu. Gitu. Ya, beda kalau software yang sudah memang kami sudah buat atau mungkin hasil dari pekerjaan proyek yang pertama, terus kita modifikasi, kita buang hal-hal yang spesifik pada perusahaan itu, kemudian kita tawarkan kepada perusahaan lain sejenis, itu mungkin masih oke. Nah, singkat cerita, si klien saya itu bingung kenapa kok orang ini begini. Terus 1 hari 2 hari lewat, ternyata si klien ini mendapati lagi, waduh ternyata masih ada lagi transaksi pembayaran yang masuk ke rekeningnya si developer itu. Dikontaklah si developer itu, semua nomornya sudah diblok gitu. Kemudian karena itu kenal dari ada hubungan pertemanan, dikontaklah temannya sampai ke keluarganya gitu, kakaknya, tetapi ternyata mereka malah memberikan alasan dan ada kecenderungan kayak lebih membela gitu ya. Nah, saya mau beritahu begini. Ini yang saya bilang, kita barangkali suatu institusi perguruan tinggi gagal melahirkan manusia, hanya melahirkan monyet pintar. Begini, kalau belajar, bikin apa, disuruh apa, monyet itu sebagai primata tuh juga bisa. Iya enggak? Bisa. Tetapi monyet belum tentu punya akal budi, pikiran, nurani. Bahkan kadang hewan aja masih bisa mencerminkan hal itu. Nah, seringkali kita lihat di luar sana ada orang yang lulus, punya skill, bisa barangkali dalam contoh yang tadi, bisa bikin program, bisa membuat software. Tetapi akal pikirannya, otaknya dipakai untuk hal yang buruk, mencuri dari orang atau melakukan hal yang tidak baik gitu. Itu sebabnya kenapa biasa tuh ACM ada kirim saya itu dokumen biasa saya bawa ke ruangan kampus itu, ada yang namanya Code of Conduct itu kalau dari ACM. Kita di informatika di tanah air ini memang masih kurang, harusnya ada suatu asosiasi profesi yang menaungi bahwa kita itu bisa disebut sebagai seorang software engineer jika kita juga mengedepankan dan menegakkan kode aturan profesionalitas. Dan salah satu dalam aturan profesionalitas itu adalah kita tidak boleh menggunakan ilmu, kemampuan yang kita miliki untuk mencelakai orang, mencelakai lingkungan, gitu. Menipu, memperdaya, menggunakan secara tidak sah komputer atau data milik orang lain. Begitu. Ya. Kadang ada orang yang berpikir, ya, lagi-lagi ini mungkin tergolong logical fallacies, berpikir bahwa dengan dia bisa mengakali orang lain dengan suatu teknik, cara apa, itu adalah hal yang hebat, hal yang bagus, gitu. Sama, saya berhasil nih mengcrack suatu program nih gitu ya, atau saya berhasil mengcrack suatu program terus saya jual secara bajakan. Wih, jago ya, bisa nge-hacking, bisa mengcrack. Tunggu dulu. Kalau cuma sekedar meng-hacking, meng-crack, saya yakin banyak ke orang pintar yang lain juga bisa. Tetapi mereka tidak memilih menggunakan keilmuan kepintarannya itu untuk mencurangi orang lain. Ada orang yang sudah bikin software secara susah, gitu ya. Terus kita datang barangkali di Jalan Ganesha depan ITB, beli CD-nya 10.000, 15.000, pakai install, padahal kita sendiri mampu beli software dengan harga, mampu belanja mahal, gitu ya. Bisa minta orang tua belikan HP yang harganya mahal, tetapi nggak mau beli software yang harganya barangkali sebantaran dengan HP kita, misalnya. Nah,
kita merasa bangga bisa membajak, atau oh ada caranya tuh diakali, caranya gini gini gini. Wih pintar ya, hebat, bisa ngakalin kayak gitu. Sesungguhnya itu bukan pintar, itu bukan itu culas. Iya. Kepintaran dipakai untuk hal yang tidak sepatutnya. Jadi jangan kalian, saya beritahu, jangan buru-buru menganggap hebat seseorang atau pintar diri kita kalau kita berhasil menggunakan ilmu kita informatika untuk mengcrack sesuatu, untuk menghack sesuatu, untuk mengakali sesuatu. Sesungguhnya itu kita keliru kalau menilai hebat dari situ. Anggap diri hebat kalau mampu menolong orang lain. Anggap diri hebat kalau bersedia membantu orang lain membuat suatu produk teknologi barangkali dengan nilai ekonomis tetapi memiliki manfaat yang luas. Itu baru hebat. Itu baru patut diacungi jempol. Kalau sekedar ilmu menghack, mengcrack, saya yakin dengan kepintaran kalian bisa lulus kalkulus, bisa lulus strategi algoritmik, bisa ambil mata kuliah machine learning lah, apa semuanya tuh, metode numerik, statistika. Kalian juga bisa sebenarnya. Cuman belum belajar aja. Kalau nanti sudah belajar pasti bisa gitu. Ya. Nah, tapi berikutnya dengan kemampuan kepintaran itu mau digunakan untuk apa? Untuk nipu kah? Untuk ngakalin orang kah? Untuk mencelakai orang kah? Gitu. Dulu di era saya, banyak kita anak informatika ngecarding. Wih, pintar nih bisa ngecarding tuh. Iya, wih bisa beli barang dari luar. Kita beranggapan gitu. Maklum masih culun-culun, belum bisa, meskipun tahu mana baik dan mana benar, tapi dalam hal tertentu otak itu kayak tumpul, nggak bisa bedain mana baik, mana benar. Lihat teman bisa beli tas, speaker dari internet, dari kartu kreditnya orang, dianggap, wih jago banget ya. Padahal itu melakukan hal yang salah gitu. Dia juga tahu dari mana, pasti didapat info. Kalau info itu diketahui sama orang lain juga jadi tahu orang lain gitu ya. Nah jadi inilah pentingnya. Makanya kenapa kalian tuh di ITHB, saya tuh cukup bangga di ITHB ya. Kalian tuh ada diajari kayak core skill and character. Dari semester awal masuk dalam pasien sudah dibilang kalian harus gimana, ada Pak Bersitarigan. Coba kalian bandingin dengan teman-teman lain. Kita bukan bermaksud mau menyombongkan ITHB gitu ya. Coba kita lihat apakah ada di kawan-kawan kalian di kampus lain yang ada ditekankan seperti itu. Sepengetahuan saya nih, ya mungkin saya salah ya. Nggak ada, kurang. ITHB adalah salah satunya yang bisa. Oke, ini ada sharing nih dari Pratama. Ngomong soal kepedulian dan logical fallacy, apakah statement masyarakat yang ketakutan dengan undang-undang Omnibus Law hanya masyarakat yang berpikir bahwa mereka akan hidup terus-terusan di garis minimum, oke, dan mahasiswa yang takut mereka akan hidup di garis minimum, apakah termasuk dalam wujud ketidakpedulian dan masuk ke dalam logical fallacy? Kalau menurut saya boleh ya kalau ada teman yang lain yang ingin berpendapat. Saya punya pemikiran jawaban terhadap ini, cuman gimana saya harus menjelasin. Gini, kalau mereka ketakutan bahwa mereka nanti hidupnya akan makin susah, saya pikir itu bukanlah logical fallacy. Kalau logical fallacy keliru bernalar. Mereka di sini yang ketakutan berarti sebenarnya mereka sudah bernalar bahwa undang-undang ini punya poin-poin yang menyulitkan mereka, bisa mempersulitkan mereka. Menurut saya ini tidak tergolong logical fallacy, tetapi ketakutan itu muncul karena kurangnya pengetahuan. Dia kurang pengetahuan bahwa sebenarnya dia juga bisa nggak mendapatkan manfaat dari keberadaan undang-undang itu. Jadi ini kurang pengetahuan. Kalau orang kurang pengetahuan menjadi takut. Kalau kemudian ketakutan itu dikait-kaitkan dengan hal yang nggak masuk akal, nah itu logical fallacy. Kita ambil contoh ya. Zaman dahulu ketika ibu saya masih muda, masih kecil gitu, masih gadis, kalau gerhana matahari, orang-orang pukul-pukul kentungan ya di Makassar, di Jawa juga. Ya, orang-orang pukul kentungan. Kenapa pukul kentungan? Karena katanya naga mau menelan si matahari. Jadi kita pukul supaya naga itu terbang, lari, takut gitu ya. Itu dilakukan oleh suatu ketakutan, tetapi karena ketakutan itu muncul karena tidak adanya pengetahuan. Ya, orang takut terhadap fenomena gerhana matahari.
saat itu, sehingga mereka melakukan aksi. Yang menjadi logical fallacy adalah naga itu adalah naga yang akan memakan, dan dengan memukul kentungan naga itu akan lari. Boro-boro naganya lari, naganya aja bisa makan bintang matahari segede itu, ngapain dia harus takut dengan manusia yang kecil gini gitu ya. Nah, jadi ada logical fallacy di dalam situ ketika kita menyambung logisnya, logis yang diada-adain, bahwa logis kita memukul kentungan karena nanti itu akan mengusir si naga yang mau makan matahari. Nah, itu logical fallacy. Tapi logical fallacy ini muncul karena diada-adain. Dibikinlah suatu, karena kita manusia nggak tahu, maka kita butuh jawaban atas sesuatu yang kita nggak tahu, kita mengada-adakan. Nah, kalau yang mengenai Omnibus Law, ini ketakutan, tapi mereka kemudian tidak mengada-adakan. Mereka murni memang takut akan ada poin-poin yang sudah mereka baca, misalnya, yang membuat mereka misalnya, waduh, pesangon dari 35 kali menjadi hanya 25 kali, misalnya. Syukur-syukur pesangon kalau bisa diberikan 25 kali, ya itu jarang sekali itu. Mereka takut akan hal itu. Tetapi mereka tidak punya cukup wawasan yang akhirnya bisa membuat mereka paham bahwa ketakutan mereka itu sebenarnya tidak beralasan karena terbuka sejumlah peluang yang lain, gitu. Kemudian jika mereka takut akan mereka senantiasa berada di garis kemiskinan, ya, sebenarnya berarti mereka ini kan kurang diberikan suatu wawasan pengetahuan bahwa mereka mampu berupaya lebih dari kondisi mereka saat ini. Mereka mampu, gitu, ya. Jadi itu mungkin jawaban singkat saya. Apakah masuk dalam logical fallacy? Kalau mereka yang takut dengan undang-undang itu, saya pikir mereka tidak tergolong terjerumus di dalam, mereka tidak jatuh di dalam logical fallacy, tetapi mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak berpengetahuan. Adapun orang-orang di luar sana yang menggiring opini supaya orang-orang ini takut, gitu ya, padahal dengan logis yang barangkali tidak bisa diterima, nah itulah logical fallacy, gitu. Sebagai contoh yang tadi saya bilang, misalnya ada yang bilang undang-undang Omnibus Law ini sebagai sarana nih untuk membuka selebar-lebarnya tenaga kerja asing. Nah, itu logical fallacy. Evidence-nya mana? Premis saya mengatakan Omnibus Law ini membuka pintu bagi asing. Conclusion-nya adalah tenaga kerja asing akan semakin membanjiri sehingga kita sendiri terjajah di negeri sendiri. Mana premis yang memberikan evidence mendukung itu? Ya, yang harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Oke, berikutnya. Kalau dari Juan pendapatnya, masih banyak yang mengambil kesimpulan berdasarkan statement dari beberapa orang dan clickbait. Iya, jadi beberapa orang itulah yang membuat suatu logical fallacies, gitu. Masalahnya masyarakat kita nggak bisa logical fallacies. Contoh Krisdayanti aja ya. Krisdayanti berkomentar, Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti bisa bla bla bla. Apa komentar dari para netizen? Alah, ngurus suami aja nggak mampu kok, nggak usah ngurus rakyat. Ngurus anak-anakmu, gitu kan. Itu sebenarnya masyarakat kita gimana? Aduh, ini udah ad hominem, ini udah attacking, apa istilahnya, attack the person. Apa sih istilahnya tadi tuh? Kita punya logical fallacy yang itu tuh. Personal attack. Masyarakat nggak boleh juga. Apa yang Krisdayanti sampaikan, kita jangan memandang sosoknya dia, oh kamu kawin dengan orang lain, gitu ya, suamimu kamu tinggal, anakmu nggak kamu urus, apa gitu. Itu kita personal attack. Kita harus mengambil apa kandungan dari yang dia sampaikan. Gitu. Oke ya. So, orang-orang itu, termasuk masyarakat kita, kadang ada yang ketika berkomentar juga masuk di dalam logical fallacy. Oke, jadi Juan, saya juga sependapat. Pertanyaan pertama juga bagus ya. Terus dari WMP, tapi gimana bisa betul paham undang-undang? Halamannya saja ada 900-an, Pak. Saya, kalau jujur, kalau kita mau paham, memang kita mau nggak mau kita harus baca. Kita nggak boleh malas membaca, karena sesuatu yang dibentuk 900 itu pasti bukan juga hal yang gampang. Tetapi ada dua hal yang oleh dua orang yang kalau saya ikut pertemanan di media sosial, saya anggap mereka tuh sebenarnya cukup bisa berpikir dengan baik. Yang pertama adalah seorang profesor, dia mengatakan bahwa
Ya memang undang-undang itu tebal dan memang memuat banyak hal. Sehingga kalau mau dipahami, silakan dibaca, baru kita bisa memperoleh pemahaman secara holistik, menyeluruh, komprehensif. Komprehensif itu artinya pemahaman ya, kadang orang bilang istilah komprehensif itu tapi nggak ngerti. Kalau holistik itu menyeluruh, mencakupi semua. Gitu. Dia menyarankan kalau mau paham ya kita harus baca. Gitu. Dan kita mempercayakan itu kepada para wakil rakyat kita untuk mengetahui bahwa itu sudah memang yang baik. Tentu dibuka juga kepada publik untuk publik membaca. Makanya ada waktu untuk menyanggah. Berapa? 2 bulan ya. 2 bulan baca 900 halaman bisa nggak? Bisa kalau mau. Ya, kalau memang peduli, silakan meluangkan waktu membaca. Mungkin dengan teman-teman, ada yang baca, saya baca 100 halaman pertama deh dalam 1 minggu. 9 teman baca, beres 900 halaman. Gitu ya. Terus pandangan dari kawan kedua, yang seorang dokter, mengatakan bahwa Omnibus Law itu memang isinya 900 halaman, tapi untuk bisa menentukan menolak atau tidak, kita tidak perlu membaca seluruh 900 halaman itu, katanya. Undang-undang itu mencakupi banyak hal, banyak aspek. Kita cukup menyoroti aspek yang ada kaitannya dengan kita. Ambil contoh misalnya saya dosen. Saya ambil aturan yang mungkin ada terkait dengan dosen, umpamanya kan ada. Ketika ada dan saya lihat itu merugikan saya langsung boleh menyatakan bahwa saya mendukung atau tidak. Nah, kalau menurut saya pribadi nih, ini suatu pemikiran yang keliru. Berarti istilahnya kan kita ini ibaratnya kayak dihadapkan pada gajah, tetapi kita bilang bahwa kita berada pada posisi kaki, maka saya cukup menilai gajah dengan melihat kakinya saja. Ketika kakinya besar, kukunya bahaya, saya bisa mengatakan bahwa hewan gajah ini berniat membunuh saya gitu. Ya karena saya belum melihat, hanya menyoroti itu. Padahal hewan gajah ini demikian besarnya, memang bobotnya harus besar, memang betul dia bisa membunuh, tetapi dia mau dimanfaatkan untuk mengangkut apa, membantu apa, umpamanya seperti itu. Nah, Omnibus Law, kalau kita hanya lihat sepotong-sepotong, 1, 2, dan kita nggak bisa ambil semangatnya apa sih, gagasan awalnya, kenapa rumusan ini dibuat, bisa jadi kita memang akan gagal memahami, tidak mampu memahami secara holistik. Jadi, jangan hanya mengambil sepotong, kemudian kita anggap itu relevan kepada kita, maka relevan juga kita menolak keseluruhan. Yang bagus itu ada yang bilang kayak gini, tentu ada poin-poin yang dinilai bermasalah di dalam undang-undang ini. Mari yang bermasalah itu aja yang kita bahas, kita telaah, bukan keseluruhannya ini kita gagalkan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita nggak tahu duduk persoalan, mau nggak mau kita harus baca semua itu. Dan kita harus mengetahui duduk persoalannya apa, gagasannya apa, kenapa pengen seperti itu. Kan ada yang bikin meme lucu tuh. Rakyat sengsara bilang, kami butuh pekerjaan, ciptakan lapangan kerja. Pemerintah bilang, ambil ke perusahaan asing. Perusahaan dalam negeri juga nggak semua sanggup bikin tenaga kerja yang besar. Undanglah, nanti saya punya cerita tentang industri dalam negeri. Panggil pihak asing, yuk investasi di kami, buka pabrik dong, buka usaha dong, supaya serap tenaga kami. Mereka bilang, oke, mau, nggak jadi, aturan kalian ribet, birokrasinya harus bayar ke sini, nggak ada jaminan. Mereka nggak mau. Karena nggak mau, nggak ada pekerjaan, rakyat nggak dapat kerja, terus pemerintah pikir kalau gitu yuk kita bikin perbaharui undang-undang kita birokrasinya supaya asing, investor siapapun dari asing maupun dalam negeri itu bisa lebih mudah membuka usaha yang pada akhirnya mendatangkan pemasukan bagi kita dan juga menyerap tenaga kerja kita, dan kita juga jadi pintar. Ada namanya transfer teknologi, ada transfer ilmu minimal gitu ya. Dibikinlah undang-undang. Sekarang undang-undang sudah ada, rakyat kembali menolak. Nggak boleh undang-undang itu bikin gini. Balik lagi kalau gitu nggak dapat kerja lagi. Orang nggak ada yang asik. Putaran setan itu, lingkaran. Nah gitu. Ya, saya cerita lagi tentang industri dalam negeri. Industri dalam negeri kita ini memang sih, mungkin kalau saya bicara mungkin boleh dianggap bias, nggak apa-apa lah. Ya, jadi selama 70 tahun lebih kita merdeka, apakah kita punya industri dalam negeri yang kokoh? Enggak terlalu, ya. Sawah-sawah kita aja banyak dilibas. Pertanian kita astaga masih pakai teknologi yang nggak terlalu maju, memang sudah ada sih. Contoh aja dari yang kalian mudah jumpai lah di kota Bandung.
ngecat trotoar aja masih manual kok pakai tenaga tangan gitu ya. Sementara negara lain sudah pakai peralatan yang lebih canggih, lebih manusiawi gitu ya. Oke, intinya gini, kita punya industri dalam negeri itu nggak terlalu berkembang, sehingga nggak terlalu berkembang, nggak bisa terlalu menyerap tenaga kerja terlalu banyak. Ini juga dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah, kemudahan investasi, termasuk juga kecintaan rakyat terhadap produknya. Contoh, berapa banyak kalian kalau saya tawarin beli TV dengan harga misalnya barangkali 5 juta, katakanlah ada, pakai angka yang gampang aja, ada suatu TV resolusi 8K, wes 8K gitu loh, boro-boro 4K aja masih jarang gitu ya kalian nonton, 8K, harganya anggaplah 10 juta nih, ya, wih 8K HDR OLED gitu ya. Wah ini kalau main game gimana nih ya? Nah, padahal VGA akarnya nggak kuat gitu ya. Nah, uh, uh, mereknya ada Sony, ada LG, ada Samsung, ada Polytron. Pilih yang mana? Pasti pilih entah harganya sama semua. Pasti pilihnya yang Sony dong, pasti pilihnya atau Samsung atau LG dong. Tahu nggak Polytron itu merek dalam negeri asli Indonesia? Iya. Tapi punya kebanggaan nggak? Lebih bangga ya nenteng keluar toko gitu bawa dus besar Sony, Samsung, LG daripada Polytron. Nah, kita dari dulu kita sudah direcoki bahwa sesuatu yang asing itu lebih wow daripada yang punya kita gitu. Sehingga ngelihat orang barat itu jauh lebih kita lebih mengwowkan orang barat kadang ketimbang kita. Nah, kadang juga dipengaruhi oleh, jadi kembali ke yang tadi, kadang perkembangan industri dalam negeri kita juga dipengaruhi oleh kecintaan kita terhadap produk-produk dalam negerinya kita gitu. Berapa banyak sih di sini yang pakai sampo Martha Tilaar, Sunsilk? Saya juga enggak, sorry ya. Pakainya mungkin buatan Unilever, P&G luar negeri gitu ya. Nah, nggak salah sih, iya nggak salah kok. Tapi kalau kita berbicara tentang kita mau mendukung bangsa kita jadi bangsa yang maju, bolehlah kita juga selama kita mungkin, yuk kita juga gunakan produk kita yang bisa membuat kita itu semakin maju sebagai bangsa. Dengan kita memakai produk dalam negeri kita, perusahaan dalam negeri itu juga menjadi semakin kuat. Kemudian bisa merekrut juga orang lebih banyak. Dengan catatan, perusahaan dalam negeri itu juga pengusaha-pengusahanya baik. Lah kalau pengusahanya juga hanya mementingkan diri sendiri, inilah yang kadang tuh menjadi lingkaran setan lagi. Kita nggak mau pakai produk dalam negeri kita karena kita melihat orangnya nggak patut untuk kita dukung apa dan lain sebagainya. Susah. Sebenarnya kuncinya satu, kalau ada banyak orang-orang baik di negeri ini yang mau bahu-membahu, kita bisa maju. Kadang ada orang yang pintar tapi niatnya nggak baik. Kadang ada orang yang punya kekuatan modal tapi niatnya nggak baik gitu. Lebih parah lagi udah nggak punya sesuatu, mengakali orang, maju sebagai pimpinan, pejabat dan niatnya juga nggak baik. Lanjut ya. Dari Ricky, Pak, berarti kalau pendemo yang diajak ikut tanpa tahu Undang-Undang Omnibus Law itu termasuk dalam logical fallacy ya Pak? Kan ada tuh sampai anak SMA, ya SMK ikut demo. Menurut saya mereka tidak masuk dalam logical fallacy. Bahkan itu belum logical fallacy. Mereka itu sudah tergolong semuanya bodoh. Bodoh tapi gini, bodoh bukan saya artikan secara konotatif ya. Gini loh, kebodohan itu membuat kita ikut tergiring di dalam suasana yang mana kita pikir ya udah mari kita ikut meramaikan gitu. Bukan saya bilang ini bodoh, goblok, tolol apa bukan ya. Tapi kebodohan tidak berpengetahuan. Mungkin mereka pikir gini loh. Kalau kita juga orang-orang pengangguran, kita juga nggak banyak pekerjaan, sekeliling kita juga bukan orang-orang yang berwawasan, bahkan kayak orang-orang yang cenderung kayak tidak percaya bahwa corona itu ada dan lain-lain. Ya pasti untuk ajakan-ajakan kayak gini kita tuh lebih mudah dipengaruhi gitu. Jadi ini mudahnya terpengaruh. Ya, apa yang anak-anak SMA itu lakukan gitu. Kalau di Makassar, saya sering kadang melihat ada anak-anak SMP nakal jahat gitu ya,
tawuran. Kadang biasa dibilang itu begal atau apa. Kadang saya kalau tergantung juga, kalau di fenomena di tempat asal saya Makassar, kadang saya nggak melihat itu tuh sebagai suatu begal kriminal, tetapi saya melihat itu sebagai kenakalan remaja. Remaja-remaja yang punya semangat menggelora tetapi tidak bisa apa istilahnya mencurahkannya dalam bentuk apa, akhirnya mereka duduk pinggir jalan, mereka muncul keisengan, jadi murni mereka nakal. Makanya itu kenapa tuh sangat dibutuhkan di Indonesia tuh masih kurangnya kota-kota besar tuh punya ruang terbuka hijau. Bandung termasuk yang bagus punya ruang terbuka hijau. Jadi ruang-ruang terbuka itu memancing para anak-anak muda yang barangkali mereka berada di lingkungan rumah yang nggak punya pekarangan luas atau nggak punya sepak lapangan, mereka pengen bermain, mereka pengen mencurahkan energi mereka, mereka bisa ke lokasi tersebut. Itulah pentingnya ruang terbuka hijau, RTH. Ya, tidak boleh semua hanya penuh dengan pembangunan, ruko, dan lain-lain. Tidak adanya tempat untuk para anak-anak muda usia SMP, SMA di dalam meluapkan apa ya energi mereka, membuat mereka akhirnya hadirnya kenakalan gitu, begal apa dan lain-lain begitu ya. Naik motor beriringan bawa samurai tebas orang, itu apakah mereka kriminal? Sebenarnya mereka itu penuh dengan sikap kenakalan yang sudah kebablasan gitu. Beda orang dewasa yang memang punya niatan mau mencelakai orang, mau memancing kerusuhan atau mau merampok, itu sudah kriminal. Nah, kadang kita harus melihat dari sisi seperti itu. Ya, jadi yang anak-anak SMA ini menurut saya mereka terbawa, tergorong, tergiring, terpengaruh. Ya, David, Pak, saya juga mau tanya, kalau perubahan dari segi peraturan yang begitu banyak dan tidak bisa dipahami dengan waktu cepat dan pengesahan itu harus segera disahkan. Oleh karena itu, ketua dari organisasi itu merangkumkan isi dari peraturan itu melalui lisan. Apakah dengan adanya pernyataan dari ketua tersebut kita bisa mempercayai pernyataan tersebut? Sedangkan dari itu mungkin saja ketua tersebut bisa saja tidak menyampaikan secara keseluruhan. Betul yang Davin sampaikan. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa sesuatu yang banyak itu tidak boleh cepat. Boleh cepat. Boleh cepat selama sudah melalui proses atau prosedur yang ditetapkan. Lagi-lagi prosedur ini bisa saja cacat karena prosedur ini isinya buatan manusia juga. Bisa saja prosedur yang kita buat nggak valid, nggak cukup bisa mengawal sesuatu. Tetapi kalau prosedurnya bagus dan kita bisa kejar dengan cepat, why not? Seperti itu. Era pemerintahan Presiden Pak Baharudin Yusuf Habibie itu adalah era pemerintahan yang paling banyak melahirkan peraturan-peraturan baru, revisi undang-undang. Dan Pak B.J. Habibie memerintah selama berapa lama? Hitungannya bulan. Kalau nggak salah hanya 8 bulan. 8 bulan, kalau saya nggak salah. Coba saya, nantilah kalian googling sendiri. Paling banyak undang-undang mereka bikin. Pak Habibie itu lulusan Jerman. Mereka punya kinerja cepat, luar biasa. Oke, kembali lagi yang Davin bilang. Kemudian, terus ketua dari organisasi itu merangkum secara lisan. Pastilah yang dirangkum akan ada yang missing, akan ada yang hilang. Tetapi kita harus tahu, disahkan dengan cepat, tetapi publik diberikan waktu untuk melakukan uji materi. Oke, publik diberikan waktu untuk melakukan uji materi. Jika ada yang tidak sesuai, itu boleh disanggah, boleh dipersoalkan. Ya. Nah, sekarang karena banyak, waktunya cukup nggak untuk kita menyanggah? Cukup, sangat cukup. Ya, ada waktu kurang nggak salah berapa? 2 bulan. Ya, dan kayak gini ada banyak pihak, pasti banyak yang sudah mengajukan uji materi. Kalian bisa ikut di dalam situ. Jadi tidak salah jika harus dibuat dengan cepat. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Gitu. Kalau memang bisa cepat, ya nggak masalah. Itu justru bagus. Sebenarnya DPR kita itu kerjanya juga cukup relatif lambat ya. Saya nggak tahu ini mungkin karena ada didukung oleh Bu Puan apa yang mereka tuh sejalan dengan pemikiran pemerintah, mereka mempercepat itu. Saya di sini memperoleh pemahaman, saya nggak mempengaruhi kalian. Saya hanya kalau dari sisi saya turut mendukung hal tersebut. Pasti ada hal-hal yang mungkin berpotensi masalah, tetapi hal itu kan bisa dilakukan revisi kemudian hari. Oke, terkait dengan itu ya, ya Davin, tunggu saya komentar lagi. Davin bilang, dalam memutuskan untuk percaya atau tidak, kita harus berpola kritis seperti apa. Betul, nah kita pahami, apakah di dalam kita mendengarkan
pernyataan dari ketua atau apapun itu, ya, supaya kita percaya atau tidak, apakah dia mengajukan argumen-argumen yang mengandung logical fallacies? Apakah setiap argumen yang diberikan itu mempunyai suatu, bisa kita ambil secara deduktif? If A then B, if B then C, maka if A maka bisa C. Sejauh ini kalau yang saya lihat, semuanya argumennya bisa diterima mereka. Istilahnya make sense. Apakah ada yang tidak make sense? Silakan, kekeliruannya di mana, itu bisa. Gitu. So, berpola kritis seperti apa? Seperti yang kita pelajari di sini. Kita belajar secara deduktif, kita mencermati apakah ada ambiguitas, apakah ada over generality, apakah ada logical fallacies, seperti itu. Jadi, kadang dalam satu kasus ada banyak logical fallacies yang bisa kita uji, ya, nah, ada atau enggaknya. Terus kemarin ada juga pernyataan begini, oke, katanya bisa diuji materi ke MK, lah ketua MK-nya sendiri yang pilih dari pemerintah atau apa? Ya memang. Lalu sekarang dikatakan kalau gitu ketua MK-nya menjadi tidak netral dong di dalam menentukan hal ini. Ya, ketua MK itu sebenarnya pilihan dari kita juga kan, masyarakat, meskipun tidak secara langsung. Kita mendukung partai politik apa yang kemudian maju. Partai politik itu punya pengaruh di dalam menentukan siapa ketua MK, siapa, dan lain-lain. Itu bukan jabatan-jabatan yang lelang publik. Iya. Lain kalau ketua KPK itu jabatan yang dilelang publik. Kalau kita mengatakan bahwa ketua MK nggak bisa dipercaya karena dipilih oleh anu, lalu yang milih mereka dulu adalah kita juga, masyarakat juga, gitu. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Masyarakat. Kenapa lebih dahulu memilih orang-orang yang tidak tepat, gitu. Ya, makanya kadang kan dulu ada bilang ya, yang maju sebagai wakil rakyat kadang ini off the record aja ya, itu orang bodoh. Tetapi lebih bodoh lagi orang yang memilih orang itu, gitu. Ya, nah, so kalau kita nggak percaya terhadap pilihan kita, ya berarti kita sendiri sudah salah sejak awal. Semua dari yang namanya satu pemilihan, ya. Itu makanya kenapa ada jabatan-jabatan yang dilelang kan tujuannya supaya netral. Kadang Pak Ahok dia mau melelang jabatan-jabatan tertentu waktu dia menjadi gubernur, terlepas dari saya mendukung Pak Ahok ataupun tidak ya. Tetapi itu sesuatu yang logis. Daripada jabatan ini ditempati sama orang ini, saya butuh orang-orang yang kompeten. Saya buka siapa yang mau, bisa. Ada dosen yang melamar, ada mahasiswa yang melamar, ada apa yang melamar. Boleh. Nah, itu fair. Dia punya kemampuan, dia punya track record ini ditempatkan. Tetapi ketika lelang jabatan gitu, banyak yang tidak suka. Wow, apa gunanya pejabat-pejabat yang sudah disekolahkan, apa kok nggak malah diangkat? Ya kadang ada hal-hal tertentu kita juga sudah nggak yakin dengan ASN aparat kita gitu ya. Jadi kadang kita harus melakukan hal-hal yang memang agak ekstrim untuk mengubah sesuatu yang sudah busuk berakar gitu ya. Tentu kita di sini harus memandang netral. Kita tidak sebagai pihak yang berat sebelah atas sentimen belaka. Saya, orang tua saya juga adalah PNS. Tentu akan ada PNS yang baik. Kita tidak memandang sentimen PNS itu jelek, PNS itu sangat bagus. Kita tidak memandang TNI itu baik atau buruk. Kita melihat segala sesuatunya sesuai dengan porsinya, gitu. Tanpa ada sentimen. Oh iya, ini memang rezim nganu apa gitu ya. Enggak, begitu. Kita tadi mau latihan, ya malah nggak sempat latihan. Jadi saya minta tolong kalian untuk memperhatikan, ya tugas saya belum berikan, untuk memperhatikan exercise yang ada di halaman, namanya mana ini? 134 ya, di halaman 134. Ada exercise 52, ini sangat bagus, kalau kalian bisa kerjakan dengan baik, kalian bisa menjawabnya, ini melatih kemampuan kalian dalam mengidentifikasi logical fallacies, begitu. Oke, mungkin tidak semua tadi pertanyaan jawaban dari saya jelas, saya mencoba
menjawab dan semoga tidak bias ya. Mungkin saya mencoba menjawab dari keperluan konteks perkuliahan kita. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain belum sempat terjawab, bisa masih ada sesi-sesi yang lain. Ya, barangkali itu saja yang kalian mau tanyakan. Kalau dari saya itu aja. Oke ya. Pantau kalau nilai sudah keluar, nanti itu selain ada di SIA, ada juga di Google Classroom. Kadang kalau sempat saya akan tuliskan juga komentar-komentar kalau ada kesalahannya di mana di Google Classroom juga. Ya, baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Harap menjaga kondisi ya, kesehatan maupun spiritual, kesehatan jasmani maupun rohani. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya, selamat siang dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Yuk. Oke, saya leave. Terima kasih, Pak.